memimpin dengan rendah hati. Memimpin itu bisa dengan rendah hati, bisa dengan sombong. Tapi pemimpin yang rendah hati biasanya lebih efektif dalam kepemimpinannya daripada pemimpin yang sombong. Pemimpin yang rendah hati biasanya tidak menganggap dirinya paling pintar, tidak menganggap dirinya paling penting, dan tidak menganggap dirinya paling terhormat. Sikap ini sulit, karena pemimpin itu biasanya diikuti orang dan pekerjaannya perintah-perintah, orang-orang pada nurut. Nah, keadaan ini seringkali membuat pemimpin itu bangga diri, bahwa dia itu penting, bahwa dia itu yang bisa mengatur segala sesuatu. Maka keadaan kepemimpinannya itu sendiri itu mendorong seseorang untuk menjadi sombong. Kalau seseorang menjadi pemimpin, makin banyak pengikutnya, tapi masih tetap tawadhu atau humble, itu luar biasa. Dan itu lebih efektif di dalam kepemimpinannya. Ya. Jadi indikasi bahwa seseorang pemimpin itu rendah hati adalah bahwa dia tidak menganggap dirinya paling pintar, tidak menganggap dirinya paling penting, dan tidak menganggap dirinya paling terhormat. Sehingga dia tidak merasa perlu menjaga citra atau pencitraan. Nggak perlu ada pencitraan. Kalau orang pencitraan itu kan artinya membuat image, membuat citra bahwa dia orang baik, bahwa dia orang yang peduli pada rakyat dan sebagainya. Kalau ada pemimpin yang membuat pencitraan itu topeng. Ya. Pencitraan itu topeng. Kalau itu topeng berarti itu bukan wajah aslinya. Oleh karena itu, mari kita mempelajari ciri khas pemimpin yang tawadhu, yang rendah hati. Siapa tahu kita ini juga bagian dari fungsi kita ini juga pemimpin. Karena kita bisa memimpin rumah tangga, bisa memimpin kelurahan, bisa memimpin masjid, jamaah masjid, bisa juga memimpin kota, provinsi, atau bahkan negara. Dan kalaupun kita itu pada posisi yang bukan memimpin tapi dipimpin, maka wewenang kita adalah memilih pemimpin. Kalau kita memilih pemimpin, kita pilih pemimpin yang tawadhu, yang rendah hati. Karena pemimpin yang rendah hati itu insya Allah kepemimpinannya akan efektif dan mudah-mudahan bisa membawa yang dipimpin menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera. Karena kepemimpinannya pasti adil. Pemimpin yang rendah hati itu lebih suka membaur dengan orang-orang lain yang dipimpinnya. Bisa membaur itu dengan orang lain, kelompok lain, bisa juga membaur dengan anak buahnya. Sehingga dia tidak hanya kenal dengan anak buahnya secara nama saja, tapi juga mengenali kepribadian masing-masing. Nah, mengenali kepribadian anak buah itu penting, karena ketika seorang pemimpin menunjuk seseorang untuk mewakili sesuatu, ya, di dalam kepemimpinan itu ada pendelegasian. Makin tinggi kepemimpinan itu, biasanya makin banyak, makin luas cakupan bidang yang dipimpin. Karena makin luas, maka perlu seorang pemimpin itu mendelegasikan, menugaskan sebagian dari program-program kepada orang-orang tertentu. Jadi harus ada pendelegasian. Nah, kalau seorang pemimpin tidak mengenali orang-orang satu persatu dari karakternya dan sebagainya, maka kemungkinan salah memilih orang untuk diberi tugas itu besar. Dan kalau itu salah pilih, itu seperti yang kita bahas terdahulu, bahwa bila suatu masalah, suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Ya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau suatu masalah, suatu tugas diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Oleh karena itu,
kita perlu mempelajari kepemimpinan. Ya. Apakah kita itu sebagai orang yang dipimpin atau sebagai orang yang memimpin. Pemimpin yang rendah hati itu mengakui bahwa dia bisa saja membuat kesalahan. Nah, kalau orang yang sombong nggak mungkin mengakui dirinya salah kalau dia berbuat salah. Kalau orang yang rendah hati mau mengakui kesalahan. Jadi kalau orang yang sombong tidak pernah mengakui kesalahan, maka kalau ditegur dia nggak peduli. Mau dikata-katain, oh, babi kamu, mohon maaf saya ngomong kok kasar, dikata-katain apapun yang jelek, itu dia tidak akan, kalau yang rendah hati mesti peduli dengan teguran itu. Tapi kalau orang yang sombong, itu dikata-katain apapun dia nggak peduli. Jadi boleh dibilang bahwa orang yang memimpin dengan kesombongan pasti bandel, ya, pasti keras kepala, itu keras hatinya. Nah, orang yang rendah hati itu mau mengakui kekurangannya, dan suatu saat kalau dia salah langkah, ditegur, dia mau mengakui bahwa dia salah. Nah, ini penting ya. Kalau dia mau mengakui kesalahannya, maka dia bisa melakukan koreksi, perbaikan. Tapi orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, ditegur, biarin aku benar, biarin aku benar. Nah, akhirnya orang yang dipimpin itu bisa gelisah. Nah, orang yang rendah hati di samping mau mengakui kekurangannya, juga mau mengakui kelebihan orang lain, termasuk kelebihan anak buahnya. Manfaatnya apa? Kalau dia mau mengakui kelebihan seseorang, dia itu bersedia menerima usulannya. Oh, usulan itu bagus. Jadi dia bisa mengakomodasi usulan dan kritikan dari orang-orang, dan bisa menunjuk orang yang mempunyai kelebihan itu untuk melaksanakan suatu tugas sesuai dengan misi organisasinya. Nah, dan tidak kalah pentingnya, ini lebih penting lagi dari semuanya tadi, bahwa pemimpin rendah hati yang beriman kepada Allah itu mengakui bahwa tidak ada daya dan tidak ada kemampuan kecuali dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga ketika dia berhasil menyelesaikan satu tugas, dia tidak menganggapnya sebagai kehebatan dirinya. Dia tidak mengakui itu karya saya, itu hasil dari yang saya lakukan, terus membuat monumen kehebatan saya. Enggak perlu. Ya. Karena pemimpin itu kan hanya memberikan pengarahan dan memberi anjuran, yang melaksanakan semuanya orang lain. Nah, tapi seringkali pemimpin yang sombong itu diakui sebagai hasil karya dia, padahal itu hasil karya bersama. Ya. Dan kalau orang yang beriman itu, dia meyakini bahwa Allah lah yang berhak menerima pujian atas keberhasilan itu. Dan kemudian orang yang rendah hati itu bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberinya dan diberikan kepadanya. Dengan demikian, dia tidak sombong. Dia tidak akan menjadi bangga atas keberhasilan dirinya. Nah, berkaitan dengan sedikit gambaran tersebut, kita bisa menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh ideal seorang pemimpin yang rendah hati. Kita bisa membaca perilaku beliau yang manapun, itu di situ akan kentara bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang rendah hati. Padahal Nabi Muhammad itu peranannya itu tinggi sekali. Dia berperan, ya, beliau itu berperan sebagai guru, umatnya itu muridnya. Kalau berangkat perang, Rasulullah itu komandan perang. Dan kalau di dalam kemasyarakatan, Rasulullah itu ya pemimpin masyarakat. Tapi beliau selalu menunjukkan sikap rendah hati terhadap pengikutnya. Itu sesuai dengan perintah Allah. Nah, perintah Allah ini kepada Nabi berlaku juga untuk kita. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu. Ini kata kias, ya, rendahkanlah sayapmu
janah. Ya. Ini maksudnya rendah hatilah kamu limanittaba'aka kepada orang yang mengikuti kamu minal mu'minin di antara orang-orang yang beriman. Ya. Ini tidak gampang. Kenapa? Justru rendah hati kepada anak buah. Padahal anak buah itu kan orang yang nurut, taat. Seringkali anak buah yang makin taat itu makin diinjek-injek gitu. Kalau ini Rasulullah tidak, ya. Orang yang anak buahnya makin nurut, makin disayangi oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah SAW juga biasa membaur dengan para sahabat. Beliau duduk-duduk, tidur-tiduran bersama mereka. Dan pakaiannya juga seperti para sahabat. Pada saat itu misalnya, pada saat paceklik, orang-orang pakaiannya itu ya apa adanya, sederhana. Ya Rasulullah pakaiannya juga seperti mereka. Sehingga kalau Rasulullah itu membaur, sedang berada bersama mereka, duduk-duduk atau tidur-tiduran, orang mau mencari, yang mana nih yang Rasulullah? Enggak kentara. Nah kalau zaman sekarang kan paling tidak kita lihat kiri kanannya itu ada penjaganya. Kalau presiden ya pas pampres. Nah, itu selalu ada jaga. Kalau ada yang jaga begitu, kita bisa tahu, oh ini pimpinannya. Dan lebih-lebih lagi, kalau di kita ini biasanya pakaiannya pun pakaian dinas. Rasulullah nggak ada pakaian dinas. Sehingga orang yang belum pernah melihat dan bertemu dengan Rasulullah SAW akan mengalami kesulitan mencari beliau dan membedakan beliau dari kalangan para sahabat. Ini ada suatu cerita yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Anna rajulan qala, ini ada seseorang yang sedang mencari Nabi. Rasulullah sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Dia nggak tahu yang mana yang Nabi. Terus dia teriak aja, teriak manggil-manggil, ya Muhammad, ya Sayyidana wa ibna Sayyidina wa khairana wa ibna khairina. Wahai Muhammad, pimpinan kami, anaknya pimpinan kami, dan orang yang terbaik di antara kami, dan anaknya orang terbaik di antara kami. Terus Rasulullah menjawab, ya ayyuhan nas, alaikum bitaqwakum, la yastahwiyannakumus syaitan. Ana Muhammad ibnu Abdullah, Abdullah wa rasuluh. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalanillah. Wahai manusia, bertakwalah kalian. Jangan sampai kalian tergoda oleh setan. Aku ini Muhammad, anaknya Abdullah. Aku ini hambanya Allah, utusannya Allah. Demi Allah, saya tidak suka kalau kalian menghormati aku melebihi cara Allah menghormati aku. Jangan menghormati aku berlebihan. Ini kalau kita menangkap kalimat ini, Rasulullah berarti selalu bijaksana bahwa Nabi pendahulu beliau, Nabi Isa, itu disanjung-sanjung, menyanjungnya berlebihan sampai Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Itu berbahaya. Maka Rasulullah selalu menunjukkan tawaduk. Tapi tawaduknya Rasulullah itu karena Allah. Ya. Tapi salah satu hikmahnya adalah itu bisa mencegah orang memuliakan Nabi Muhammad berlebihan. Gitu. Ini tapi juga kita hati-hati. Orang ini memanggilnya Rasulullah itu Sayyid, ya Sayyidana. Terus Rasulullah kan bilang, kamu jangan menghormati aku melebihi cara Allah menghormati aku. Terus orang bilang Sayyid itu nggak boleh. Jangan buru-buru. Sayyid itu artinya apa, begitu kan? Dan ini kan orang ingin menghormati Nabi Muhammad lalu memanggil begitu. Rasulullah tidak mau itu karena merendahkan diri, ya, apa rendah hati, ya, bukan rendah diri, ya, tapi rendah hati, dan menghormatinya itu
Kalau bilang sayyid, ya sayyid yang sifatnya itu rasa hormat kita kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana kita ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu kan kadang-kadang kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi di antara kita dan kadang-kadang kita juga bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, orang kadang mempermasalahkan, nggak usah pakai Sayyidina, ini hadisnya begini kan, Rasulullah tidak mau dihormati lebih. Enggak, ini kan dari tawaduk kita, masa kita memanggil Nabi kita itu, kalau orang Jawa bilang kok jangkar, kok tidak ada penghormatan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di Indonesia. Kepada anggota DPR kita harus bilangnya yang terhormat. Nah, kepada hakim kita harus bilang yang mulia. Kalau nggak pakai yang mulia itu bisa dianggap contempt of court, misalnya dianggap melanggar kode etik persidangan. Nggak ada. Rasulullah itu melarang seperti itu, tetapi kalau kita itu sikapnya ingin menghormati, kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu baik-baik saja. Ya. Pemimpin yang rendah hati itu biasanya bersedia menjalani kehidupan sebagaimana yang sedang dialami oleh para pengikutnya atau rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya miskin, ya dia bersedia hidup dengan cara miskin. Kalau rakyatnya lapar, dia bersedia lapar. Bandingkan dengan pemimpin zaman sekarang, mobilnya harus lebih mewah daripada rakyat, pakaiannya lebih mewah. Jatah pakaian untuk seorang gubernur saja dalam 1 bulan itu banyak sekali, apalagi seorang presiden. Jadi itu jatah pakaian. Kalau Rasulullah pakaiannya biasa-biasa seperti rakyat gitu. Ya. Ketika rakyat dalam keadaan kesulitan ekonomi dan menjalani kehidupan dengan kesederhanaan, pemimpin yang rendah hati juga bersedia hidup dalam kesederhanaan. Ada contoh lagi, Abdullah bin Abbas bilang Umar bin Khattab pernah bercerita. Jadi Umar bin Khattab cerita kepada para sahabat. Nah, salah satu dari sahabat itu, Abdullah bin Abbas, menceritakan apa yang diceritakan oleh Umar. Hadisnya panjang, ya, tapi saya ambil yang pendek yang bisa saya taruh di satu slide. Wa annahu la'ala hasirin ma bainahu wa bainahu syai' wa tahta ra'sihi wisadatun min adam hashbuha lif. Ya, artinya saja bahwa Umar bin Khattab itu bercerita, suatu saat beliau itu datang ke rumah Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah sedang menyendiri, ya, lalu tanya kepada anak yang menjaga namanya Ghulam. Ya. Ghulam itu julukan untuk anak yang menjaga Rasulullah, satu orang. Rasulullah di mana? Oh, Rasulullah di sana, di kayak mezanin gitu ya. Kalau mezanin mewah ya, jadi kayak loteng, di loteng. Terus apakah boleh saya ke sana? Terus si Ghulam ini minta izin pada Rasulullah. Ada Umar, boleh silakan ke sini. Nah, banyak yang diceritakan oleh Umar, yang disampaikan. Kemudian Umar ini merasa prihatin. Rasulullah ini dilihat tidurannya itu tiduran di atas tikar pelepah kurma. Tidak ada alas lain, tidak ada kain. Sehingga di punggungnya itu ngecat kasar-kasarnya si tikar itu. Terus dia di bawah kepalanya itu hanya terdapat bantal yang terbuat dari kulit yang berisikan sabut. Nah, kalau kita ini kan sekarang dakronnya pun juga yang bagus. Itu kulit kambing diisi dengan sabut. Sementara di kepalanya terdapat kulit yang telah disamak di bawah kepalanya itu. Di badannya itu tikar, terus di kepalanya itu alasnya itu
kulit, terus bantalnya itu kulit kambing yang dibuat, yang dibentuk, kemudian diisi dengan sabut. Terus aku melihat bekas tikar itu di sebelah kiri badannya, dan aku pun menangis. Melihat bahwa Umar ini menangis, Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Aku menjawab, aku di sini Umar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Kisra itu raja Persia, dan Kaisar itu raja Romawi. Keduanya berada dalam kesenangan. Sementara Anda, wahai Rasulullah SAW, engkau Rasulullah, itu dalam keadaan seperti ini. Lalu beliau bersabda, tidaklah kamu ridho apabila dunia ini dimiliki oleh mereka, sedangkan akhirat itu untuk kita. Jadi Rasulullah justru membandingkan, ya biarin aja, raja-raja itu kan menikmati keindahan dunia, kita menikmati keindahan akhirat. Ama tardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Kemudian sebagai pemimpin, Rasulullah itu juga sangat peduli dan menaruh perhatian pada keadaan orang-orang yang lemah. Beliau sering mengunjungi para sahabat yang miskin, menjenguk mereka ketika mereka sakit, dan mengantarkan jenazah mereka ke kuburan. Bandingkan pemimpin zaman sekarang, kalau toh mau mengunjungi orang sakit, biasanya orang sakit yang dikunjungi itu orang-orang yang terkenal. Orang-orang yang terkenal, kemudian dia datangin. Terkenal itu kadang-kadang penyanyi yang terkenal juga didatengin, gitu. Tapi kalau rakyat biasa, jangan mengharap ditengok oleh seorang presiden. Ini diceritakan oleh Sahal bin Hunayf. Karena Rasulullah SAW ya'ti du'afa al-muslimin. Beliau itu mendatangi kepada para muslimin yang lemah, du'afanya orang muslim. Wa yazuruhum wa ya'udu mardahum. Rasulullah juga sering berkunjung kepada mereka dan menengok orang-orang yang sakit di antara mereka. Wa yashhadu janaizahum, dan mau menyaksikan jenazah mereka. Ya, kalau menyaksikan itu ya berarti termasuk mensolati dan mengiringinya pergi ke kuburan. Ini juga hadisnya panjang, tapi saya ambil hanya sepotong. Ya. Lalu pemimpin yang rendah hati itu juga bersedia memimpin secara partisipatif. Ya. Jadi kita suka nyebutnya partisipatif management, memanage anak buah dengan cara partisipatif. Apa itu? Dia ikut mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh anak buahnya atau pengikutnya. Rasulullah misalnya ikut serta di dalam menggali parit, ya, yang dijadikan sarana pertahanan dalam menghadapi 10.000 pasukan dari Makkah yang akan datang menyerbu Madinah. Jadi suatu saat Rasulullah itu mendengar laporan bahwa orang-orang Makkah dan Taif sedang menyiapkan pasukan besar-besaran. Jumlahnya sekitar 10.000. Dan mereka dibagi beberapa peleton. Satu peleton itu kalau bahasa Arabnya hizbun. Karena banyak peleton, jamak dari hizbun itu ahzab. Nah, karena mereka membawa beberapa peleton, beberapa ahzab, maka perang itu disebut perang ahzab. Nah, karena mereka jumlahnya banyak, sedangkan orang Madinah yang bisa dikerahkan untuk perang paling hanya 3.000, itu maksimal. Wah, ini sulit kita menghadapi mereka. Terus musyawarah, ada yang mengusulkan kita sambut di luar kota, tapi ada yang tidak setuju. Kita sambut aja dalam kota. Wah, jangan, kalau dalam kota nanti mereka, dari peperangan itu terjadi di dalam kota. Kalau peperangan di dalam kota itu musuh itu biasanya bakar-bakar rumah. Jangan. Nah, terus ada yang mengusulkan, Salman Al-Farisi, kita bikin parit aja untuk menghalangi mereka masuk ke Madinah. Lalu dibikinlah parit itu, satu orang sahabat dianjuri menggali
20 hasta. 20 hasta dalam 6 hari. Bukan, mohon maaf, setiap 10 orang. Setiap 10 orang dianjurkan untuk menggali seluas 20 hasta dalam 6 hari. Jadi kalau itu 20 kali 6 ada 120 hasta tiap 10 orang. Nah, pada saat itu padahal masa paceklik, sehingga mereka tidak punya makanan. Ada yang bercerita, Jabir itu bercerita bahwa mereka itu 3 hari tidak kemasukan makanan di perutnya. Nah, kalau mereka tidak makan sampai berhari-hari begitu, itu mereka biasanya menaruh batu di ikat pinggang supaya pencernaan itu tidak bekerja gesek-gesek begitu. Nah, itu Rasulullah pun juga demikian. Rasulullah itu perutnya itu diganjal batu. Nah, meskipun dalam keadaan lapar, para sahabat tetap sigap menggali parit itu dengan sigap. Kenapa? Rasulullah sendiri ikut. Kalau Rasulullah sendiri ikut, mereka tidak melakukannya, kan menjadi rikoh. Ya. Jadi kalau partisipatif seperti ini, manfaatnya banyak. Satu, orang-orang yang dipimpin itu melihat pimpinannya ikut kerja. Mereka kalau nggak kerja nggak enak, lalu mereka rajin. Juga dengan partisipatif semacam itu, Rasulullah bisa membaca orang-orang itu siapa yang kelaparan dan siapa yang kesulitan dan sebagainya, itu jadi bisa memberi instruksi yang pas. Ditambah lagi dengan partisipatif semacam itu, orang-orang kalau misalnya ada keluhan, ada masalah, lapor kepada Rasulullah gampang. Ya, coba kita bandingkan dengan pemimpin zaman sekarang. Itu kan yang namanya pemimpin unit saja itu ada kamarnya sendiri. Setiap kamar ada sekretarisnya, kamar mereka. Ya, saya tahunya kan dulu saya sering belusukan di kantor-kantor pemerintahan, sehingga orang kalau mau, ini anak buah kalau yang mau lapor itu rikoh gitu. Terus nanti tanya dulu kepada sekretarisnya, nanti ya sebentar lagi, tunggu sebentar. Itu pun ngomongnya jangan keras-keras. Jadi anak buah kalau mau ketemu dengan pimpinan itu sulit, karena pimpinannya itu di tempat yang tertutup dan dijaga lagi. Ada sih perusahaan-perusahaan swasta misalnya, mungkin di pemerintahan juga ada sebagian ya. Itu ruang kerja itu ditaruh di tempat yang luas sekali, semua meja ada di situ, kemudian pimpinannya pun juga duduk di situ. Duduk di salah satu tempat itu, sama dengan mereka, dan partisinya pun dibuat rendah. Supaya masing-masing kalau berdiri itu bisa melihat yang lain. Jadi kalau mau bertanya, itu kadang-kadang tidak perlu mendatangi gitu, teriak aja. Ini apa ini? Dan sebagainya. Itu sudah selesai belum? Itu kalau dalam keadaan yang mingling, yang selalu bersama dengan mereka. Nah, ini Rasulullah itu menggunakan cara yang semacam itu. Ya. Nah, ini bukti bahwa Rasulullah itu ikut mencangkul. Itu suatu saat pada waktu mereka masih menggali, itu Bara bin Azib cerita, maka hina amarna Rasulullah SAW yahfirul khandaq aradat lana fi ba'dil khandaqi sakhrah. Saya bacakan artinya saja ya, bahwa suatu saat ada batu yang besar sekali, itu sahabat yang mendapatkan bagian di segmen itu memukul-mukul dengan alat pukulnya, kalau sekarang ya pakai kapak itu ya, nggak mempan, saking kerasnya batu. Lalu terus salah satu di antara mereka ya, kan itu ditugasi setiap 10 orang itu menyelesaikan 20 hasta dalam 6 hari. Nah itu salah satu di antara mereka menghampiri Rasulullah. Rasulullah, di sana ada batu, kami tidak sanggup memecahkannya, kapak nggak mempan. Terus Rasulullah ngambil kapaknya menuju ke sana, pakai
kapaknya sendiri. Berarti Rasulullah kan bekerja. Lalu Rasulullah turun. Ketika Rasulullah menuruni parit itu, Jabir melihat, Rasulullah lapar sekali, itu pakai batu. Terus Jabir minta izin, Rasulullah saya minta izin, saya mau pulang. Istri saya punya, barangkali istri saya punya makanan. Oh ya, Jabir pulang menyiapkan makanan. Nah, itu cerita yang lain ya, yang berkaitan dengan penggalian ini. Tapi kemudian Rasulullah turun, pegang kapak, sekali pukulan itu sepertiga dari batu yang besar itu runtuh seperti pasir, hancur. Nah, sambil hancurnya batu itu, ketika dipukul, ini kan kapak itu kan besi, ketemu batu yang keras, keluar sinarnya, dan sinarnya itu betul-betul terang. Rasulullah terperanjat. Karena apa? Di sinar itu ada gambar kerajaan Romawi. Terus pukul lagi sekali lagi. Bismillah. Biar hancur sepertiga lagi. Begitu pula mengeluarkan sinar yang terang sekali. Dan Rasulullah melihat ada gambar di sinar itu. Gambar kerajaan Romawi, Persia. Kalau tadi yang pertama kerajaan Romawi, ini Persia. Pukulan yang ketiga sedemikian juga, gambar yang dilihat itu perumahan-perumahan di Yaman. Terus ketika sudah hancur batu itu, Rasulullah naik lagi di atas parit. Ketika naik dihampiri oleh Salman. Rasulullah, tadi ketika Rasulullah memukul batu itu, keluar sinar yang terang sekali. Apa yang terjadi? Terus Rasulullah bilang, kamu lihat ya Salman ya, itu pukulan yang pertama aku melihat kerajaan Romawi. Yang kedua, kerajaan Persia. Yang ketiga, Yaman. Terus para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah itu artinya bahwa kita nanti akan bisa menguasai Romawi, Persia, atau mengalahkan ya? Apakah kita bisa mengalahkan Romawi, Persia, dan Yaman? Rasulullah mengatakan, insya Allah ya. Insya Allah ya. Dan Rasulullah mengatakan begitu. Ternyata orang Islam bisa masuk ke Romawi itu belum lama, yaitu pada waktu Al-Fatih, si Raja Turki, masuk ke Konstantinopel, dan kemudian mengubah nama Konstantinopel itu menjadi ibu kota Turki itu, ya, diubah namanya, dan kerajaannya diubah menjadi masjid. Itu jaraknya itu 700 tahun antara kejadian Rasulullah itu memecahkan batu sampai dengan masuknya Al-Fatih ini. Ini ada teman yang terkesan dengan julukan Al-Fatih ini, lalu terus anaknya diberi nama Al-Fatih. Saya teruskan. Pemimpin yang rendah hati itu biasanya menghormati orang lain sehingga dia bersikap lemah lembut. Ya, karena setiap orang itu mempunyai harga diri. Maka meskipun orang lain itu anak buah, tapi kan dia punya harga diri. Maka Rasulullah memperlakukannya dengan lemah lembut. Dia juga bersedia memaafkan anak buah yang melakukan kesalahan. Kenapa? Semua orang kan punya kelemahan, mungkin lupa, mungkin tidak tahu, sehingga bisa saja berbuat kesalahan yang tidak sengaja. Nah, itu Rasulullah bersedia memaafkan. Bukan hanya memaafkan, sambil mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dia. Dia melakukan itu tidak sengaja. Nah, kalau yang mendoakan itu Rasulullah kan kira-kira efektif sekali, dituruti oleh Allah. Nah, terus Rasulullah juga menghormati ide-ide yang dikemukakan oleh anggota masyarakatnya, oleh anak buahnya. Nah, karena itu, kalau Rasulullah itu ingin mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, pasti Rasulullah mengajak musyawarah. Jadi tidak ada keputusan yang tiba-tiba diputuskan oleh Rasulullah sendiri. Nah, kita kadang-kadang menjadi ketua organisasi, langsung putuskan,
memutuskan tanpa ada musyawarah anggotanya, ya kan. Kita dengar belakangan ini ada seorang ketua yang menunjuk seseorang menjadi menjadi, saya ingin menghindari istilah yang pas ya, jadi supaya saya tidak menyebut nama orang gitu. Jadi pimpinan ini menunjuk seseorang tapi tanpa ada musyawarah anggota organisasinya. Ya, terus akhirnya apa? Ya di antara tokoh-tokoh organisasinya itu ya ada yang membangkang dan bahkan ngomongnya, kenapa orang itu yang ditunjuk? Kenapa orang itu? Nah, terus ada yang malah keluar dari organisasinya. Nah, Rasulullah itu tidak demikian. Semua urusan yang berkaitan dengan atau yang masyarakat itu berkepentingan, maka pasti bermusyawarah. Nah, itu juga sesuai dengan perintah Allah. Allah memberikan gambaran kepemimpinan Rasulullah itu, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat dari Allah kamu berlemah lembut kepada mereka. Allah memuji Rasulullah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lafaddu min hawlik. Seandainya kamu itu keras dan suka marah-marah, tentu mereka akan lari dari kamu, meninggalkan kamu. Fa'fu anhum, mohonkanlah mereka ampunan kepada Allah. Wastaghfir lahum, dan mohonkan mereka dapatkan ampunan juga ya. Fa'fu itu ampunan, istighfar juga ampunan, cuma ampunannya yang berbeda. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan mereka. Nah, ini sikap rendah hati. Nah, lagi salah satu ciri khas seorang pemimpin yang tawadhu, yang rendah hati adalah bahwa mereka itu kalaupun merasa dirinya mempunyai kelebihan, dia itu tidak menyombongkan. Pemimpin itu tidak menyombongkan akan kelebihannya. Aku ini kan yang paling pintar dari kamu, enggak. Tapi dia menyimpan untuk dirinya sendiri. Terus bagaimana caranya supaya tidak menyombongkan diri? Bersyukur kepada Allah. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu mempunyai kelebihan, yaitu kemampuan atau kapasitas dia sehingga dia bisa mendengar omongan semut. Semutnya masih jauh, ya. Semutnya masih jauh. Kita dekat saja, misalnya semut itu di dekat telinga kita saja, kita nggak dengar. Tapi Nabi Sulaiman ini semutnya masih jauh, ngomong kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman itu sudah dengar. Semut itu mengatakan, hai para semut, sebentar lagi Sulaiman akan lewat. Semua masuk ke liangnya, semua masuk ke rumahnya masing-masing. Jangan sampai kalian terinjak-injak oleh kaki mereka tanpa menyadari. Itu kan berarti masih ada jarak antara semut itu dengan Nabi Sulaiman, sehingga mereka punya waktu untuk masuk ke liangnya. Nah, Nabi Sulaiman mendengar itu, fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman itu senyum tertawa dari ucapan itu. Tapi tidak lalu menyombongkan diri, aku mendengar semut, enggak. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Ya Allah, wahai Tuhanku, tunjukilah aku bagaimana cara aku mensyukuri kenikmatan yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala shalihan tardhah, dan tunjukilah aku bagaimana aku bersyukur dengan cara berperilaku baik yang Engkau ridhoi. Jadi salah satu cara bersyukur adalah berperilaku baik. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin, dan jadikanlah aku sebagai bagian dari orang-orang yang soleh. Nah, ada lagi, ini yang lebih hebat lagi dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah itu suatu saat memenangkan peperangan terhadap Makkah, sebagaimana kita ketahui, mulai dari
tahun-tahun pertama itu orang-orang Mekah itu menyerbu ke Madinah. Tahun pertama saja mereka itu sudah berusaha mengirim pasukan, tapi sampai di perjalanan mereka menginap berkemah di jalanan, mereka makan-makan pesta. Habis pesta, nggak usah perang lah, kita pulang aja, nggak jadi. Ya. Tahun kedua mereka jadi berangkat ke Madinah dan terjadilah perang Badar. 1 tahun berikutnya mereka ngirim tentara yang lebih besar lagi, jumlahnya terjadilah perang Uhud. 2 tahun kemudian mereka ngirim tentara yang besar-besaran, yaitu yang perang yang tadi disebut Al-Ahzab. Itu tahun kelima dari hijrah. Tahun ke-6 Rasulullah mencoba ngetes caranya pergi umroh ke Makkah. Tidak bermaksud perang. Terus minta izin, ternyata tidak diizinkan. Jadi tidak umroh tapi tidak jadi masuk ke Makkah. Jadi umrohnya itu tanpa tawaf. Balik ke Madinah. Terus tahun ke-8 orang-orang Mekah melanggar perjanjian damai yang dibuat pada tahun ke-6. Jadi dalam 2 tahun mereka sudah melakukan pelanggaran, terus Rasulullah memutuskan perang. Nah, lalu Rasulullah membawa sekitar 10.000 pasukan ke Mekah, tapi dengan rencana tidak ada pertumpahan darah. Bagaimana kita bisa memenangkan perang tanpa pertumpahan darah? Nah, itu perangnya diam-diam. Ya. Persiapannya itu diam-diam sehingga Makkah tidak siap-siap. Karena mereka tidak bersiap-siap, begitu pasukannya Rasulullah datang, mereka tidak ada kemampuan untuk melawan. Nah, karena tidak ada melawan, udah kalau kalian masuk rumah aman. Terus mereka pada masuk rumah, jadi tidak ada perlawanan, tidak ada pertumpahan. Ya hanya terjadi kecil karena ada anaknya Abu Jahal itu yang melawan. Ya. Terus ketika Rasulullah masuk Makkah, itu kan menang. Coba kita bayangkan, kalau kita menjadi komandan pasukan, memenangkan peperangan yang selama ini mereka selalu menyerbu, sekarang mereka takluk begitu saja. Kira-kira menepuk dada enggak itu? Dadanya ditepuk, kemudian bidangnya dilebarkan, kepalanya melihat ke atas. Ini aku hebat. Rasulullah tidak. Rasulullah itu begitu masuk mereka tidak melawan. Beliau itu menunduk kepalanya. Saking rendahnya menunduknya itu sampai janggutnya itu hampir menyentuh pelana. Jadi bukan mendongak, tapi malah menunduk. Menunduk apa? Bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Coba ini gambarannya. Itu diceritakan di buku tentang sirah nabawiyah. Faqad warada fi kutubis siratin nabawiyah. Tercantum di beberapa buku tentang sejarah Nabi. Anna Rasulullah SAW dakhala Makkah wa alaihi imamatun sauda bi ghairi ihram. Rasulullah memasuki Makkah memakai serban hitam. Jadi kalau ada orang bilang pakai kopiah hitam, pakai peci hitam, itu tidak sunnah Rasul. Ya bentuknya memang tidak peci, tapi Rasulullah itu pernah pakai serban hitam. Jadi kita jangan buru-buru bilang pakai kopiah atau serban hitam itu tidak sunnah. Rasulullah pernah memakai hitam, pernah pakai hijau, pernah pakai putih. Nah saat itu beliau masuk tanpa ihram. Memang tidak diniati ihram karena memang maunya perang. Wa huwa wadhi'un ra'sahu tawadhu'an lillah. Beliau itu menundukkan kepalanya dalam rangka rendah hati kepada Allah. Hatta ra'a ma akramahullahu bihi minal fath. Karena beliau itu melihat bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad dan pengikutnya dengan kemenangan Makkah itu. Hatta inna dhaqnahu la yakadu yamassu wasitatar rihal. Sampai janggutnya itu hampir menyentuh pelana. Terus sambil membaca wa dakhala memasuki Makkah wa huwa yaqra'u surat al-Fath.
beliau membaca surat Al-Fatah. Coba surat Al-Fatah itu saya kutip di slide berikutnya. Ya, coba. Surat Fatah ini diturunkan oleh Allah, diwahyukan 2 tahun sebelum mengalahkan Mekah. 2 tahun sebelum mengalahkan Mekah. Jadi artinya Allah itu sudah janji, kamu nanti akan menaklukkan Mekah. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami akan membukakan Mekah untuk kalian, sehingga kalian mendapatkan kemenangan yang nyata. Nah, ini dari tata bahasa, fatahna itu bentuk lampau, madhi. Kalau madhi diartikan telah. Tapi ini diwahyukan 2 tahun sebelum Rasulullah menaklukkan Mekah. Maka meskipun bentuknya madhi, bentuknya lampau, artinya akan datang. Maka ini saya copy paste, di situ tertulisnya telah, tapi saya kasih garis miring akan. Pertanggungjawaban saya bahwa ini meskipun fi'il madhi tapi masih akan datang, karena di dalam Al-Quran Allah seringkali menggunakan kata kerja lampau untuk menunjukkan akan datang bila kejadian yang akan datang itu pasti terjadi. Kok bisa pasti terjadi? Loh, yang berfirman Allah, yang membuat itu terjadi juga Allah. Ya bisa saja. Kalau kita manusia bilang pasti terjadi, nggak bisa, nggak boleh. Nah, kalau di Al-Quran, maka saya bilang di Al-Quran. Seperti misalnya, tabat yada abi lahabi watab. Celaka Abu Lahab. Terus, celakanya kapan? Di ayat berikutnya ada kata saya selanaron, dia akan masuk ke neraka. Berarti celakanya kapan? Besok, kelak akan masuk neraka. Jadi meskipun tabat itu dinyatakan dengan kata kerja lampau, itu maksudnya akan datang. Jadi akan datang tapi pasti. Jadi inna fatahna laka fatham mubina. Kami Allah pasti akan membuka Mekah, atau ya istilah di sini membuka Mekah untukmu dengan keterbukaan yang nyata. Artinya secara pemahaman kita, kalian akan bisa menaklukkan Mekah. Terus janji Allah apa? Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ta'akhkhar. Agar Allah mengampunimu atas dosamu yang terdahulu maupun yang akhir. Apa hubungannya kemenangan itu dengan ampunan? Kan Rasulullah dan para sahabat itu berjuang, mereka selalu diserbu dan mereka melawan dengan peperangan, dengan pengorbanan banyak yang meninggal dunia. Nah, itu kesungguhan mereka di dalam membuktikan keimanannya, lalu Allah mengampuni. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan Allah menyempurnakan kenikmatannya kepadamu. Bukan memberi kenikmatan, tapi menyempurnakan. Wa yahdiyaka shiratan mustaqima, dan Allah memberi hidayah kepadamu jalan yang lurus. Masih lagi, wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat, pertolongan yang tidak terkalahkan. Nah, jadi pemimpin yang rendah hati itu tidak akan pernah membanggakan kesuksesannya. Kalau ada pemimpin membanggakan kesuksesan, itu tidak termasuk rendah hati. Nah, oleh karena itu kita latihan dah. Mulai kita ini kan masing-masing pemimpin, setidaknya pemimpin rumah tangga, atau kalau ibu-ibu memimpin anak-anaknya dan sebagainya. Atau kalau kita punya perusahaan, kita memimpin para karyawan dan sebagainya. Oleh karena itu kita melatih diri agar kita tetap rendah hati. Nah, kalau mau mencoba mulai dari yang kecil, kita ngomong kepada pembantu rumah tangga kita ngomongnya sopan nggak? Apakah bentak-bentak? Ya, saya suka ngobrol sama sopir begitu. Enaknya dia sopir taksi, bilang dulu saya pernah menjadi sopirnya
itu dia menyebut anaknya pengusaha besar. Anaknya bukan pengusahanya itu. Wah, itu tiap hari macam-macam binatang itu dipakai untuk maki-maki kepada dia. Gitu. Nah, itu baru anaknya seperti itu, dan seringkali yang over itu kan anaknya seperti itu. Hari itu yang pegawai pajak itu anaknya yang menyiksa orang lain. Gitu. Nah itu kita latih coba kepada sopir kita ngomongnya lemah lembut nggak, kepada pembantu kita. Kalau suami coba kepada istrinya. Ya, kadang-kadang suami itu mentang-mentang memberi nafkah lalu terus suka bentak-bentak istri sampai istrinya takut. Ya. Jadi kita pelajari apa yang kita bahas hari ini, terus mudah-mudahan ini memang baik, terus kita terapkan sambil membayangkan Rasulullah sebagai idola. Ya. Idolaku Nabi saja seperti itu yang kepada anak buahnya bisa santun. Masa aku tidak bisa santun kepada anak buahku yang saya orang biasa. Ya. Baik, ringkasannya bahwa pemimpin yang rendah hati itu hidup sederhana, mau membaur dengan pengikut dan juga peduli kepada yang lemah. Pemimpin rendah hati itu terlibat dalam pekerjaan anak buah dan bersikap lemah lembut terhadap mereka. Nah, kemenangan tidak membuat bangga, tapi mendorong pemimpin yang rendah hati itu untuk bersyukur kepada Allah yang telah membuat skenarionya demikian. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi pemimpin yang rendah hati dan memberi kita pemimpin yang rendah hati juga. Amin.